wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast episode kedua. Sekarang saya lagi ditemenin nih. Tadi kan udah yang Iwan. Nah sekarang gantian teman-teman yang akhwat dari kelas 6 yang sebentar lagi bakal lulus bakalan nemenin kita di obrolan SDIK pagi hari ini. Ya, sekarang kita kenalan dulu deh. Yang pertama ada Sofia dari kelas 6, yang kedua ada Bunga, dan yang ketiga ada Salma dari kelas 7. Halo guys, gimana kabarnya kalian? Baik. Sehat nih? Sehat. Semua kan ya? Nah, kemarin kalian habis pensi, terus juga berarti kan banyak momen-momen yang sudah kalian alami ya selama ini. Nah, sekarang kalian bentar lagi lulus nih. Ya. Sebulan lagi nih. Kalian dari Mei udah berlalu, sekarang udah masuk bulan Juni. Kalian kelulusan tinggal sebulan lagi, bisa dihitung hari lah ya. Nah, sekarang aku mau nanya, gimana sih perasaannya sekarang tuh kayak gimana? Sebentar lagi mau lulus kan ya? Perasaan kalian gimana? Campur aduk kah? Kalian seneng atau kalian sedih atau ada rasa deg-degan? Mana dari Sofia dulu? Gimana Sof perasaannya? Campur aduk sebenarnya, karena ya ada senangnya ada sedihnya juga. Senangnya ada perasaan ayolah aku bisa lulus dan perjuangan aku sama teman-teman sisanya, dan sedihnya aku harus berpisah dengan teman-teman yang jujur aja aku belum pernah melihat mereka ataupun mengenal mereka selalu ke TK dulu, dan juga harus meninggalkan guru-guru yang aku pun belum terlalu mengenal lebih dalam. Jadi Sofia perasaannya campur aduk ya. Kalau senangnya ya ujiannya selesai, terus juga ya pastilah lulusan selesai jenjang SD pasti ada senang sendiri lah ya, karena kesenangan sendiri karena ya mungkin semua perjuangan kamu juga sudah beres, dilanjut ke jenjang berikutnya, tapi sedihnya juga banyak teman-temannya yang harus ditinggalin di belakang layar juga, ada beberapa teman-teman yang harus ditinggalin juga, guru-guru yang harus ninggalin, Pak Ibnu, Bu Lina, Pak Zen, dan lain-lain. Dari Bunga, mana perasaannya? Sama atau senang aja nih Bunga? Saya mah senang lah, bodo amat teman-teman. Gimana perasaannya? Gimana? Campur aduk, sedih, senang. Kebanyakan dominannya apa? Senang apa Sedih sih. Sedih. Dominannya sedih. Kenapa sedihnya? Cuma bisa sama temen-temen yang udah kuat banget, terus bisa sama temennya frekuensi, bisa sama guru juga. Sedih juga. Dominannya sedih ya. Kalau senangnya kenapa senangnya? Hanya karena udah ini apa sih, lega Ya, karena ujian A, B, C banyak banget ya ujian kalian ya, US segala macam TO dan lain-lain. Tapi lebih ke dominannya sedih karena harus tinggal teman-teman. Dari Salma gimana perasaannya? sedih sebenarnya, Campur aduk juga berarti. Dominannya apa nih? sedih Sedihnya kenapa? karena bisa Bisa sama teman-teman. Terus ada lagi sedihnya? Kalau senangnya kenapa senangnya? ya karena lulus udah bebas dari kegiatan. Jadi kayak bebas dari salah, sama kayak Bunga ya, berarti rata-rata dari kalian sih campur aduk pasti sih ya. Iya. Mungkin karena kalian itu rata-rata hampir semua mungkin ya betah di SDIK Al-Islam, jadinya rata-rata perasaan kamu atau perasaan teman-teman semua di sini tuh pasti banyak sedihnya, karena kan harus pisah sama teman, mengenal dunia baru lagi, apalagi yang mondok-mondok nih. Semuanya di sini mondok semua. Mondok. Oh, berarti nanti mondok pasti kalian harus lebih mandiri, jauh dari orang tua nih yang tidurnya masih meluk sama mamahnya kan harus meluk apa nanti kan ya, Iya, harus betul. mandiri, nyuci sendiri nanti, harus makan juga nyiapin sendiri segala macam mondok ya. Oke, nah kita lanjut aja ya. Ya kan saya udah tahu nih, Bapak udah tahu perasaan kamu tuh kayak gimana. Nah, selama kalian di SDIK Al-Islam itu kan udah 6 tahun ya? Iya. Dari 6 tahun sekarang tahun 2025 kalian masuk ke SDIK Al-Islam itu sekitar tahun 2019 ya, sekitar tahun segitu. Nah, kalian sudah melewati banyak waktu di sini. 6 tahun, setahunnya 365 hari, potong beberapa hari waktu libur ya. Iya. Nah, menurut kamu nih ya, selama kamu ada di SDIK Al-Islam 6 tahun itu long time Iya, iya. karena waktu yang sangat panjang. Pasti. Menurut kamu nih, tapi kan sebagian orang tuh bilang gini, waktu itu relatif. Iya. Tergantung kita yang menjalani kayak gimana. Nah, 6 tahun bagi kalian tuh cepet atau lama sih? Dari 2019 sampai 2025 di momen-momen kelulusan ini. Menurut kamu, selama kalian di SDIK Al-Islam 6 tahun itu lama atau coba dari sama dulu? Cepet banget rasanya. Kenapa tuh kok bisa cepet rasanya? Nggak tahu, mungkin lu karena senang sama
tahun ya di tempat yang gitu ya. Meskipun ada beberapa lah ya kayak ya berantem sama Iya. teman ya kan, pas selek-selekan, tapi semuanya ya berantem itu kan salah satu hal yang untuk mendekatkan kan. Oh berarti dari sama sini cepat ya misalnya. Dari bunga gimana? Singkat banget. Singkat banget ya, sebanget berarti pakai banget nih, Banget. pakai banget. Berarti 6 tahun itu kan lama harusnya. Berarti tapi menurut bunga tuh cepet. Kenapa tuh? Sama ya Sama. nyaman Kayak banget. seneng di sini. Dari Sofia? Aku kalau misalkan dulu sebelum datang ke sini masih kayak lama banget. Oh dari kalau dulu pas awal masuk SD gitu kerasa kayak lama banget gitu Iya, ya. tapi nyampe sini tuh cepet banget ya. Makin kesini aku makin dekat sama mereka dan sih cepet banget, gak tau kenapa dan pengen ngulang lagi. Pengen ngulang lagi atau balik lagi gitu ya. Sih ngapain lulus gitu ya. Terus Iya. aja berarti ujian terus sama. Ujiannya lewatin aja. Oh ujiannya lewatin aja, skip aja ujiannya. Skip. Belajar aja. Ujian kirain mau lagi ujian terus gitu ya. Nah itu ya, kita kan tadi udah kayak kalian udah melihat kan kalian berarti rasa itu cepet ya. Selama kalian di SD ini 6 tahun cepet. Nah kita nostalgia dulu lah. Iya. Nah, ada gak sih menurut kalian ya, kan banyak tuh dari 6 tahun itu, setahun ini 365 hari, pasti banyak dong kejadian-kejadian. Nah, Bapak mau tahu ada gak sih momen yang paling kalian inget banget di sekolah? Momen apa? Bisa yang lucu, bisa yang bikin kalian sedih, bisa bikin yang pokoknya hal yang paling kalian ingat, mau itu buruk ataupun baik. Apa-apa diceritain. Coba dipikirin dulu boleh. Aku udah Coba, udah ada bunga, dia ada bunga dulu boleh. Kayak masa-masa kelas 5. Kenapa? Masa-masa Sumpah itu seru banget. seru banget. Masa-masa kelas 5 kelas 4. Kenapa tuh serunya? Apa karena momennya atau tempatnya? Pertama kali mondok juga kan? Juga asik. Terus dulu kita sedekat itu. Dan juga dulu ada angkatan 1 ya. Iya. Iya, angkatannya Teh Apika, Teh Nisa, terus Teh Inas. Rasanya lebih dekat aja sama mereka ya. Kalau lomba boleh gak sih? Lomba kayak gitu. Lomba apa? Kayak pengen diulangi lah. Pengen diulangi lagi boleh aja, tapi nggak mungkin. Ada. Karena Pengen waktu, aku ulangi. ya waktu yang sudah berlalu tuh ya, nggak bisa Gak diulangi. bisa balik lagi. Tapi kamu bisa kembaliin lagi momennya. Ya kan? Iya, momennya. Waktunya nggak bisa dikembaliin, tapi kamu bisa kembaliin momennya ya. Kamu bikin aja janjian. Jadi, nah terus lanjut sama gimana? Momen yang paling kamu ingat selama di SD itu bisa lucu, bisa menyedihkan, atau membanggakan juga boleh. Contoh kamu kemarin kan habis tasmi 5 juz ya. Apa sih hal yang paling kamu ingat? Itu awal-awal saya masuk kelas. Jadi pas awal mulai pramondok dan pas awal masuk SD kelas 1. Berarti sama dari kelas 1 di sini ya? Kelas 1 berarti kalau kata Ibu Anma tadi ya kelas 1 tuh pada masih nangis, Iya. terus cengeng, terus berangkat sekolah tuh harus nangis-nangis dulu, drama-drama dulu. Iya. Kemarin juga kan pas kelulusan kalian kan Pak Zen kan masih setia tuh. Dulu Kalila. mah ada tuh satu orang yang harus di Kalila. siapa itu? Oh, iya. Bisa disebutin Iya, namanya dong? iya. Namanya nggak bisa disebutin dong. Jadi salah aja. Sebutin, Mer. Tadi saya nanya ke Iwan, katanya mah nggak tahu mereka. Pastilah wajar lah. Wajar. Buktinya juga sekarang kan semuanya nggak ada yang nangis-nangis lagi kan. Udah biasa. Ya, biasa lah. Sekarang udah kuat, harus kuat lah karena kan ada. Sofia, apa momennya yang paling kamu ingat nih? Momen yang paling aku ingat, Ingat nggak? aku kan kelas 5 pernah mondok. Terus bareng tuh sama angkatan kelas 1 sama mereka juga. Awal-awal mondok, awalnya terasa biasa saja. Terus waktu malamnya yang lain udah disuruh tidur, kita udah main werewolf, terus main goblin lari-larian. Oh, Soalnya sering jadi tidur banyak. di kelas. Ya Banyak- kadang sering tidur di banyak ceritanya ya. Iya, Bang. kadang di kamar ngelawak sendiri, ketawa-ketawa sampai kedengeran, setelah mati lampunya. Jadi guys, yang belum tahu nih ya, yang masih belum tahu pramondok itu apa, jadi di SD ini ada program yang namanya pramondok. Nah pramondok itu dikhususkan untuk anak kelas 5 dan kelas 6. Nah mereka yang pramondok ini tinggalnya di sini seperti biasa. Dari hari Senin mereka berangkat, mereka bakal nginep di sini. Ada tempat namanya kobong atau asrama, di situ mereka
seharian dari hari Senin sampai Jumat, hari Jumatnya pulang. Nah, di situ banyak cerita-cerita baik yang kalian yang paling berkesan rata-rata pas pramuka kan. Karena memang ya 24 jam kamu sama temen ya. Iya. Orang kalau yang nggak mondok mah di rumah ya ngapain, cuma di kamar doang, Iya. main HP gitu-gitu doang kan ngerem. Sedangkan di pondok kamu karena nggak pegang HP, jadi kalian mencari keseruan-keseruan lain. Iya. Main werewolf segala macam. Itu ya berarti rata-rata nih momen-momennya tuh seru-seru semua nih, nggak ada Iya. momen menyedihkannya ya yang itu. Nah sekarang kan kalian juga di sini pasti tujuan utamanya buat belajar kan, belajar, terus juga kalian selama 6 tahun gini pasti banyak lah pelajaran yang diambil, banget. banyak banget. Nah kalau disuruh milih nih kita beralih lah ya, dari 6 tahun kamu belajar, mata pelajaran yang paling kamu suka dan kenapa alasannya? Mata pelajaran yang paling kamu suka, atau mungkin Bunga, saya emang nggak suka belajar pak gitu. Mungkin gitu. Kan contohnya gitu apa? contohnya kayak gitu ya. Nah pelajaran apa yang menurut kamu paling suka? Boleh lah pak, aku mah suka sama semua pelajaran sih, gas gitu. Boleh. Sophia, apa pelajaran yang paling kamu suka? Paling aku suka bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena dari kecil emang udah sering nonton bahasa Inggris, awalnya belepotan, terus Memang udah dibiasakan. iya, terus makin lagi kan ketemu sama sepupu yang kebetulan ya ada les Inggris, bisa kalian belajar sampai sini karena udah paham, jadi segampang aja gitu misalnya. Oke. Jadi bahasa Inggris ya yang Sophia paling suka. Nah, dari pelajaran itu bahasa Inggris itu karena memang Sophia dari kecil itu udah dibiasakan ya, kayak sehari-hari pasti ngomong bahasa Inggris terus. Terus juga dari orang tuanya juga udah membiasakan Sophia untuk bisa bahasa Inggris. Oh iya, tadi Bapak lupa satu pertanyaan lagi. Dan pelajaran yang paling gak suka apa? Paling kalau ketemu sama pelajaran itu kayak gitu loh, kayak meskipun harus tetap belajar ya, soalnya Bapak juga punya lah pelajaran-pelajaran yang gak suka. Aku pelajaran yang paling aku nggak suka dan yang nilainya paling Palingnya seadanya lah ya. ya kalau paling di bawah. seadanya itu PJOK. PJOK. Mau ulangan, mau praktek. Emang Sophia mungkin kurang di kinerja ya. Ada iklan guys sebentar tadi. Jadi ada yang gini, jangan masuk ke sini ya. Jangan masuk ke sini ya. Oke, ada iklan guys. Kelas 5. Iya. Kuncinya di kunci pesan. Oke, itu ya. Nah, dari Bunga apa pelajarannya? Yang paling aku suka adalah Inggris. Inggris juga sama. Bahasa Inggris nih. Walaupun Pada keren-keren kayaknya bahasa Inggrisnya nih. Coba ngomong Inggris gitu. apa sih? Bunga apa? Pelajaran bahasa Inggris berarti ini. Emang mungkin ya, karena emang asik sih bahasa itu. Sebenarnya banyak sih. Banyak. Tapi enggak ke Inggris. Karena memang pelajarannya apa ya? Kamu tinggal 3 bulan ya, tinggal 3 bulan di Amerika juga pasti udah bisa bahasa Inggris. Karena itu adalah pelajaran yang nggak perlu mikir. Kamu nggak paham kata doang. Iya. Kalau yang nggak suka apa? Bahasa Sunda sih sumpah. Pelajaran Sunda ya? Dikit. Bukan. Ya ini deh. Kenapa bahasa Sunda? Karena mungkin kalian lebih seringnya ngomong Indo ya? Iya. Daripada pakai bahasa Sunda. Lebih tahu doang ya. lebih tahu Sunda kasar daripada Sunda halus. Memang ya sekarang tuh rata-rata anak zaman sekarang kayak bukannya meninggalkan budaya sih, tapi lebih kayak karena kultur ya. Iya. Kultur budaya itu mengurang. Jadinya ya gitu, ke bahasa Sunda itu jadi kurang. Nah, makanya kan sekarang banyak lomba-lomba yang kayak bisa sendiri gitu. Apa aja tuh kupu segala macam itu untuk biar bahasa dan budaya kita tuh nggak hilang. Meskipun kamu nggak suka pelajarannya ya tetap dipakai lah dalam kehidupan sehari-hari. Sama apa pelajarannya yang disukai? PJOK. Berarti sekolah olahraga? Sekolah olahraga nih. PJOK. Berarti suka olahraga apa kalau suka PJOK? Voli. Kan Oh, dulu pas itu juga tahun ini atau tahun lalu sih? Tahun ini ya? Tahun ini. Tahun ini juga kemarin ya? Iya. Ikut lomba voli. Siapa aja yang ikut lomba voli kemarin? Sama aku. Bisa. Iyo. Enggak. Gimana? Jadi hasilnya juara nggak? Naik poin kan. Iya. Wah, poinnya di situ aja. Wasitnya ngomong di situ aja. Terus naik poin 3. Jadi Salma itu favoritnya PJOK. Kalau pelajaran yang paling gak suka? MTK. MTK.
kesundusan. Enggak sudah. Ajar sih saya juga nggak suka. Bukan nggak suka sih, lebih ke kayak suka cuman nggak sefavorit itu, males aja. Cuman kalau MTK nih, kalau kita udah belajar terus masuk nih mata pelajaran itu, kayak materi itu masuk ke kita, jadi seru, fun. Malika. Tadi yang Iwan jawab apa coba? Semuanya jawab MTK, tiga-tiga jawab yang paling gak suka MTK. Tapi rata-rata pada suka IPA sih. Kalian berarti Sofia apa yang nggak disukanya tadi? PJOK, Sunda, MTK. Yang nggak disukanya sama yang disukanya PJOK, bahasa Inggris. Kembalikan berarti nih. Sofia nggak suka PJOK, sama nggak suka. Gitu ya. Nah, dari mata pelajaran itu kan pasti ada guru yang mengajar tuh. Nah, selama 6 tahun ini kalian pasti ketemu banyak banget guru. Kayak dari wali kelas, Pak Ibnu, Bu Lina, Pak Zain, saya. Terus ada siapa lagi tuh? Banyak ya guru-guru, bahkan yang udah keluar juga banyak kan. Nah, dari kamu kelas 1 sampai sekarang nih kamu mau lulus, siapa sih guru yang menurut kamu tuh paling berkesan? Boleh wali kelas juga, atau di luar wali kelas juga boleh. Kayak gurunya tuh sebaik itu sama kamu, terus banyak ngasih pelajaran juga buat kamu. Boleh nggak? Kalau mau satu-satu boleh, satu pendapat. Kalian mau diskusi juga boleh nggak? 1, 2, 3. Pak Ibnu. Pak Ibnu ada orangnya apa? Baik banget. Baik banget. Jadi Pak Ibnu juga 2 tahun ya sama kalian? Tapi walaupun 2 tahun dong, tapi Maksudnya kayak udah deket banget. iya, tapi gak tahu Pak Ibu. Tapi memang sih kayak kan 2 tahun jadi wali kelas, pastilah keterikatannya juga pasti baik. Jangan betul tuh. Sampai kalian mau lulusan lagi, ya kan? Jadi yang paling berkesan pasti itu, wajar sih. Jawab yang paling wajar karena ya kalian kalau ada apa-apa pasti dan orang tua kamu juga kalau mau koordinasi apa pasti itu kualitas dulu. Iya. Kompak banget. Baik banget, Masya Allah. Yang Iwan tadi beragam. Baik banget. Pasti wali kelas. Lanjut. Nah, itu guru kan udah. Nah, kita nih bahas masalah Ayo guys. biar menambah. Aduh. Bukan masalah kasus segala macam ya, tapi Iya bukan guys. tentang challenge. Kayak kalian kan hidup nih pasti ada tantangan. Ya. Gak mungkin hidup layar kan. Oke gitu. Datar. Ya. Jadi hidup kalian kan kayak hidup itu penuh tantangan kan, pasti ada challenge lah. Pasti Kayak roda ada ya, ya. ada semuanya tangan di atas ada yang bawah. Nah, dari kita bahas challenge atau tantangan hidup ya, kesimpulan tantangan kalian juga tidak Sepele. iya kebanyakan sepele kan kalian masih kecil juga. Apa sih tantangan yang paling susah yang pernah kalian hadapi di sini? Tantangan yang paling susah yang pernah kamu hadapi di sini apa aja ya? Bebas. Contoh tantangannya kayak aku kalau ketemu si ini teh nggak bisa gitu. Iya Pak, bukan Terus juga ada juga contoh kayak Pak ulangan kemarin banyak banget sih gitu, atau Pak aku disuruh wisuda sama orang tua aku tapi aku susah ngapain gitu. Tantangan apa aja bebas? Aku tantangan banget dulu. Apa Sofia? Gimana disebutin aja. Boleh disebut. Aku cuma kelas 3. Aku tuh orangnya sadar sih aku juga kadang agak nyebelin. Iya. Agak selewat juga aku ngerti. Pastilah perempuan. Kadang aku awalnya nggak deket sama kalian berdua kan. mungkin itu ya, mungkin apa nggak sefrekuensi karena Iya, emang nggak sefrekuensi dan kadang aku suka mikir kenapa sih kalian ngelakuinnya gini, kenapa sih kayak nggak kayak sesuai aja. beda itu kayak kamu belum bisa menyesuaikan sama sikap orang. Iya. Nah yang kedua apa? Yang kedua baru-baru ini sih. Baru-barunya apa? Yang kedua masalah pertemanan juga. Jadi belakangan ini aku punya 2 orang yang emang deket banget sama aku. Kalau ngomongin apa masih nyambung. Ini belakangan ini kayak gitu. Kayak ada ada permasalahan pertemanan gitu ya. Iya. Jadi podcast curhat ini. guys. Jadi podcast curhat. Jadi Sofia mungkin tantangan salahnya itu. Tapi Sofia kalau tantangan ujian segala macam langsung itu mah enggak ya. Kayak itu mah biasa aja tuh guys. Biasa aja. Tapi mungkin tantangan Sofia di situ ya. Kayak emang mungkin dari sosial. Gak bisa sendiri, gak betah sendirian. Jadi Sofia tuh butuh teman pasti. Semua orang juga pasti butuh teman. Kayak susah, kita makan makhluk sosial ya. Kalau misalkan gak punya teman ya susah sendiri.
mungkin kedepannya Sofia bisa lebih mungkin harus merubah diri tapi harus Iya. lebih menyesuaikan aja sih. Kayak contoh nggak suka sih, kayak nggak suka ke si A. Nah kayak Sofia harus mulai berpikir kayak semua orang pasti ada sisi baik buruknya kan ya. Iya. Semua orang ada sisi baik buruknya, kita harus melihat dari Ambil sisi yang baik-baiknya. bilang baik-baiknya aja, yang buruknya nggak udah. Jadi jangan terbawa arus. Iya. Lanjut, Bunga apa nih challenge-nya? Tantangan terbesar di SD ini apa? Sekolah sih. Sekolah. Kayak Apa kan- nih? Sekolah kan banyak. Iya kan belum. Belum itu baru Jadi kan tema kita besarnya sekolah. aja. Jadi apa ya? Itu pernah ya waktu itu pernah takut buat sekolah. Baru-baru Baru-baru. takut banget sekolah. Takut banget sekolah. Baru-baru ini Karena atau pertemanan, karena pertemanan? pertemanan kayak bullying gitu kan. Oh, kalau bullying di perempuan tuh paling ngata-ngatain gitu. Tapi yang jurusan itu cowoknya. Iya. Oh. Sumpah itu cowoknya. Jadi challenge terberat Bunga itu ya. Terberat. Insecurity. Iya pernah jadi waktu itu apa ya? Pernah gak mau sekolah sampai nangis baru-baru ini. Gak mau sekolah, gak mau ketemu cowok-cowok temen di kelas. Karena mereka tuh iya suka bully. Mungkin jadi tantangan terbesar Bunga juga sama kayak gitu ya. Iya. Pertemanan dan sosial Pertemanan. dan insecurity juga. Semua berarti semua. Jadi insecure. Iya. Dan Sumpah jadi insecure, jadi gak percaya diri lagi. kuatin dong, kuatin. Udah selama udah kayak udah Amat lah ya, kayak udah. udah Apa bisa. jadi gini guys, jadi ada dua hal ya yang bisa kita ambil di kehidupan itu. Ada suatu hal yang bisa kita kontrol dan suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah yang nggak bisa kita kontrol tuh ya udah dibodo amatin aja. Contohnya apa kata orang tuh nggak bisa kita kontrol. Orang mau ngomong apa juga ya itu hak mereka, nggak bisa. Nah yang bisa kita kontrol itu apa? Sikap kita. Kenapa kok kita bisa dikatain kayak gitu? Karena sesuai dengan hukumnya kan ada sebab akibat. Kalau misalkan orang ngatain kita bisa dikatain. Apa kita pernah ngatain orang lain juga? Atau enggak kita apakah ada kekurangan kita juga yang mungkin orang yang ngatain juga? Jadi tantangan Bunga juga sama ya, jadi sosial. Sama gimana? Pertemanan juga. Tapi rata-rata perempuan mah pertemanan ya. Iya. Sosial kayak ujian kayak tasmi kayak gitu mah aman ya. Aman. Mana-mana aja. Easy tapi tak mau nilai. Easy. Sama berarti dari sosial juga sama. Contohnya apa? Dari kegiatan Kita nggak suka sama orang itu terus kita bilang ke teman yang lain ternyata satu baik itu bilang ke orang yang kita jadi masalah sharing. ya gitulah masalah perempuan mah ya. Ya. Kurang paham tapi pahamin aja. Paham nggak paham? Itu masalah perempuan. Kalau cowok kan kalau banyak kan bodo amat ya. Kalau perempuan pasti suka. Nah dari tantangan itu nih guys, dari tantangan kalian pernah nggak sih merasa capek? Nah, setelah itu kayak kamu merasa dari tantangan kayak tadi ya, kayak banyak lah cobaan-cobaan yang bakal kalian rasain dari pertemanan, pelajaran mungkin kalian pernah dihukum sama guru segala macam. Nah apa sih pernah nggak kalian sih ngerasa kayak capek atau males gitu ke sekolah? Terus setelah kalian capek itu apa sih hal yang bikin kamu itu semangat lagi? Oh, Dari sama nih. Pernah nggak? Pernah merasa capek banget kayak jadi gak mau sekolah lagi. Alasannya kenapa? ya karena pertemanan kita. Kenapa kok sekarang bisa jadi semangat lagi sekolah? Ya karena udah baik kan. Nah udah baik kan? Simpel itu ya. Perempuan dan Iya. Kayak males mainin kebaikan gitu. Semangat lagi. Simpel juga ya. Jadi perempuan tuh gampang baper, maksudnya baper dalam tanda kutip permukaan, cuman di rendahin juga gampang. Kalau Bunga apa Bunga? benar sih. Merasa capek gitu. Tapi yang bikin aku semangat itu kayak apa ya? Kayak ngerenungin semuanya, terus kata-kata orang itu yang bikin aku semangat lagi. Mau lagi. Berarti dari sosial itu tadi. Sofia, gimana cara semangatnya? Gimana sih? Tapi pernah nggak sebelumnya pernah capek kayak gitu? Yang bikin aku semangat itu apa ya waktu itu kalau ada yang bikin aku semangat lagi sebenarnya rumah ini juga kayak
selama harus bikin kenangan yang beda, ampekan dulu harus. Ya mungkin dari semua tantangan itu pasti kalian punya titik balik untuk membuat diri kalian itu lebih semangat lagi kan. Nah kita udahlah cukup lah serius-seriusnya ya. Kita mulai ke bahasan yang asik lagi nih. Nah sekarang kita bapak mau melihat di sini menggunakan ya ini pertanyaan yang mungkin nggak akan bisa diberikan, tapi ini buat refleksi aja. Nah bayangin kalau misalkan kamu bisa ngulang suatu hari atau ngulang satu hari di SD ini, kalian mau balik ke hari apa? Selama kalian di SD itu ya, kayak kamu tuh kayak pengen kayak dulu tuh kayak kejadian itu seru banget sih, aku pengen ngulang ke hari itu. Apa sih dari buku itu? Penjualan hari yang aku pramuka ke Pekansari. Oh ke Pekansari itu Itu moodnya lagi gak bagus. lagi nggak bagus. Iya, Oh terus moodnya lagi nggak bagus tapi momennya bagus tapi mood kamu lagi jelek. iya benar. Oh yang ke Pekansari Pramuka Iya, itu. terus pas pulang menyesal kenapa aku gak sih. Padahal itu lagi seru banget ya. Iya, Langsung Kayak penampilan gitu. Dari Sofia apa? Satu hari yang pengen aku ulang yang seru waktu ke Bandung pas itu. oh ke Bandung pas ini. Kemana aja sih? Pan Ke Bandungnya? Bandung kan. Ke Ke Bandungnya? ke Upas lihat. Oh yang rusa itu. Sama ke Sains. Sama berenang? Ya berenang aku mau ikutan. Oh kamu nggak ikut? Pengen ngulangin dia karena Seseru itu? seseru itu dan orangnya pilih-pilih ulang gitu loh. Pengennya enggak gitu ya? Iya, tapi setelah aku pulang dari Bandung, kenapa aku gagal? Kenapa aku gagal masuk mau? Ya, Tapi di situ masih kayak aku masih aja deh. Iya. Pengennya kayak udah kamu masih aja gitu sekarang mah. Terus juga di situ kan sudah lagi sakit. Dari Salma itu pengen lepas. Lulusan kemarin, berarti baru kemarin banget dong. Iya. Baru 2 hari yang lalu pengen gitu terus. Lulus dong. Pengen lulus. Kemana? Kenapa pengen ngulang pas hari lulusan kemarin? Padahal baru banget. gak ada foto-foto karena sibuk masing-masing. Iya, kayak berpencar. Oh jadi nggak ada momen foto bareng gitu? ada Gak ada sih kayak kemarin, ada cuma bisa sebentar aja. Oh cuma terlalu sebentar ya. Terus juga ada beberapa kan dari kalian yang langsung ganti baju ya. Pulang. Ada yang baru pulang, ada yang tapis, wisuda tapis dulu kan sudah. Jadi kemarin tuh emang kurang ya foto-fotonya. Banget. Masalahnya Karena nggak dapet gitu. Udah berpencar. kayak vibes kelulusannya tuh kita Nggak udah ada. lulus gitu loh, ada gitu, langsung berpencar aja. Iya. Dan aku juga harus pulang karena kan udah nggak ada kuliah lagi. Oh gitu. Pulang. Nah nanti momennya kalian puas-puasin pas campuran. Pas campuran itu kalian hadir. Ada satu lagi. Last night lah, bisa disebut sebagai last night juga. Kalian mau pesen apa atau kalian nanti ada api unggun juga kan, jadi kalian bisa di situ kemarin nonton kamu tanggal berapa? Tanggal 20. Seperti itu guys. Nah sekarang kita berangan-angan aja nih. Ini mah kalau mungkin ya, tapi jangan berharap banyak. Kalau nih contoh sekolah nih, contoh ya, sekolah ngasih ke kalian libur 1 bulan khusus buat kelas 6, that special one for 6th grade buat kelas 6 gitu, ngasih libur sebulan, kalian mau puas-puasin ngapain? Boleh langsung bertiga, boleh jawabnya langsung. Sleep over nggak sih? Nginep-nginep bareng gitu nggak? Dia kayak nginep bareng. Tapi jangan lama-lama. Kan sebulan liburannya. Masa libur tapi jangan terlalu lama. Oh kalau libur lama nanti kalian juga nggak boleh main ya, Iya. jadi di rumah terus gitu. Kayaknya sleep over nginep bareng di tempat. Oh jadi pengennya kayak tur kemarin tapi nginep, Iya. Iya. jadi lebih ke quality time. Iya. Quality time. Emang di luar sekolah, kalian kan kalau ketemu atau bisa main-main kan masih di sekolah kan. Iya. Jadi quality time. Cuman mungkin ya itu kalian kan pasti jaga sama orang tuanya. Itu ya berarti udah tiga-tiganya zamannya udah sama. Iya. Oke
Oke, berarti kompak ya kalian ya. Nah, terus kalian kan tadi bahas tentang quality time. Bahas tentang kalian tuh pengen, kalian kan udah deket banget lah, udah kompak banget nih dari kelas 8 ini. Kalian sampai pengen selama liburan itu udahlah kita sama teman-teman aja gitu bareng. Iya. Nah, menurut kamu, bebas boleh disebutin namanya? Siapa sih di antara teman kamu yang paling berkesan banget bagi kamu? Satu orang aja yang paling berkesan banget sama kamu. Siapa? Boleh dua. Siapa dia yang mau jawab duluan? Kan yang paling berkesan salah. Enggak. Yang paling berkesan Salma. Sebenarnya semuanya tuh Semuanya teman berkesan pasti ya. Tapi yang paling bikin kamu kayak aku tuh respect banget sama dia. Kayak aku tuh ngeliat itu berkesan. Sebenarnya nggak perlu berkesan sih, kayak kamu contoh kamu gak deket sama si A, tapi kamu tuh merasa si A keren amat ya, kayak dia tuh bisa belajar bagus, terus juga rajin orangnya, baik ke kamu meskipun gak deket. boleh. Tapi jawab yang tadi juga boleh, sekiranya udah deket banget tapi kamu tetap kenal dia itu paling baik. Sama. Bapak enggak jawab gue. Bapak. Sama ya, yang menurut kamu paling baik. Di saat aku lagi sedih, senang, sakit, ada dia. Jadi di saat kamu sakit sama banget. Bentar lagi mau pisah gitu. Berarti bentar lagi mau pisah gitu. Terus dia tuh orangnya sepotensi, kadang ada konflik juga. Konflik itu yang menyebabkan kita makin dekat. Ada satu lagi, betul Ismir. Itu di Dia awalnya apa ya? Orangnya suka berantem sama aku. Kayak awalnya tuh gak deket, tapi akhirnya dia bilang kayak, lu kan aku pernah deket sama dia. Aku gak bakal ngulangin ini lagi. Dan dia udah janji manis, udah nempatin. Kamu kelamaan aku deket sama dia. Iya, bisa. Iya. Bener ya? Terus dari Salma siapa nih yang paling dekat? Apa sama juga saling gitu? Atau ada lagi yang paling Iya, saya. sudah sama? Kenapa nih kok bisa? Oh jadi kamu ke Sofia itu nggak sedekat itu, tapi dia itu yang bikin kamu respect atau kagum sama kamu. Terus selain belajar lagi baik juga, mungkin dia bikin kamu kayak keren banget gitu, kayak gitu juga. Terus satu lagi ada lagi apa satu lagi? Aja udah sampai berarti kuat banget nih doanya. Emang ini dua sejoli guys, kemana-mana selalu bareng. Udah lengket banget kayak. Ya udah lengket banget emang. Terus dari Sofia siapa Sof? Atau berkesan? Boleh juga. Yang banyak. Iklan lagi. Lanjut. Aku jujur aja, kadang aku yang bikin salah sendiri. Kadang dia mengkhianatin aku. Gak, itu siklus itu kan ulang lagi sampai kelas 9. Jangan pada pulang dulu. Ada orang yang Di kelas sebelumnya. Bisa bentar, tunggu. memilih buat Cepet-cepet tunggu dulu. kalau emang aku nggak dekat, Tunggu, cepet. Zuyin, bukan dekat itu. Jangan berisik. gue bukan kayak gitu sih, nggak dekat sama dia, respect. Begini sih, kalau kan aku udah bilang tadi, setelah semuanya mengkhianati aku, udah temenin aja nggak usah deket-deket. Nggak usah apa ya, kayak ya udahlah orang dua. Iya. Jadi Zuyin yang Zuyin yang menonton. Kalau Azmia kan tadi ada di belakang lah ya. Jadi Zuyin yang nonton. Tuh Sofia paling suka. Paling respect atau paling berkesan sama kamu. Oke guys, balik lagi sama kita. Kita lanjut ya ke yang selanjutnya, mungkin tentang masa depan kamu ya. Nah, setelah kamu lulus, itu kamu mau kemana? Apa sih yang pengen dikejar pas kamu lulus? Pas lanjut ke SMP ya? Aku mau ke pondok pesantren Alisan Balong Bogor di Ciberem Ciledug.
dan yang ingin aku kejar itu aku kan dari 1 kelas 1 sampai kelas 6 Apa yang pengen kamu kejar? yang kejar orang tua aku tuh ngasih aku banyak harapan ya Anaknya berat. iya Dibebani Iya. oleh ekspektasi orang tua. nggak mau ngecewain orang tua juga dan aku pengen lihat aku bisa seperti aku pengen ngejar ranking 1 lagi nih. Iya emang mungkin tuntutan dari orang tua juga ya. Kalau bunga Mau kelas 12 sih. mondok juga Ri. Apa yang mau diberikan di sana? Soalnya udah kecil. Belajar giat lagi, terus cowok mau upgrade diri kayak ya sumpah mau upgrade Mau blow up. diri, mau blow up diri. Berarti harus upgrade diri ya kayak udah. Terus dari sama apa? Lanjut kemana? Dan mau ngejar apa? Berarti harus selesai ya. Jawab. Berarti di sini semua berbeda-beda semua gitu ya. Sofia mengejar sainsnya, jadi buku sendiri mengejar personality-nya, memperbaiki diri dan sama memperbaiki Qurannya. Semua beda-beda semua tujuannya, tapi Bapak yakin semua dari kamu ini punya tujuan yang mulia. Semua punya tujuan yang luar biasa. Dibebani oleh ekspektasi orang tua juga. Pasti dibebani oleh ekspektasi orang tua yang tinggi. Kalian harus menjadi wanita ya, bukan perempuan lagi tapi wanita ya, karena udah dewasa. Kalian harus jadi wanita yang kuat dan juga harus hebat. Karena semakin tinggi pohon, maka anginnya juga semakin sama. Jadi jangan kalian lulus, aku lulus berarti udah lah beres ujiannya. Woi, ye. Nanti, iya lulus, lulus. Senang boleh. Iya. Terus nanti lulus, masalah kalian akan jauh lebih banyak lagi dan kalian harus siap. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin jadi penutup buat pertanyaan kita ya. Nah, sekarang kalian harus berpikir kalau kalian bisa kasih pesan ke diri kamu sendiri. Contoh nih, kamu dikasih kesempatan buat balik ke masa lalu, ketemu sama diri kalian pas kalian masih kecil atau pas kalian belum melalui semua ini, kalian mau bilang apa ke diri kalian sendiri? Dan apa kamu kasih tahu? sebelum aku datang sebelum aku menginjak kelas 6 ini adalah pelit terus tetap kuat dan jujur awalnya aku pikir biasa aja tapi setelah melalui semua ini hasilnya hal itu Hal itu tuh nggak perlu harus sama iya nggak usah kamu boleh akal jangan sebentar juga karena belum tentu kan. Apalagi awalnya kan aku agak sulit teman kalau misalkan disinggung dikit aja ngomong aja. Jadi pesannya kamu berikan ke diri kamu, jangan penyesalan kamu sekarang dan hal yang pengen kamu sampaikan ke diri kamu pas kamu waktu kecil itu apa sih? Kamu tuh ngerti. Kamu nih balik ke masa lalu, contoh ya, kalau misalkan kamu dikasih kesempatan buat ngasih tahu ke diri kamu yang dulu hal apa masih yang bakal kamu kasih tahu. Nyesel gue ngapain kayak lebih giat. Kesel buat ya, lebih giat belajar lagi. Iya, ngapain. Pengen emang targetnya berapa? Ini sih targetnya sini 1 sampai 15 targetnya, tapi sekarang nggak bisa 8 bisa aja kan. 8 sih. Mungkin itu ya penyesalan dan
Salma apa? Gitu semua. Jangan jutek sama Itu orang. emang makanya gitu. Jangan jutek sama orang terus. Udah itu aja. Nah, sekarang sebelum kita tutup, aku mau dengar dari kamu, kalau misalkan ya ada pesan buat adik-adik kelas kamu di sini, mau bilang apa supaya mereka tetap semangat dalam belajar atau tetap belajar di sini sampai mereka lulus? Apa sih hal yang bisa kamu kasih ke mereka supaya mereka nggak mengalami hal-hal buruk yang kalian alami di sini? Apa yang Apa ya? Jangan sia-siain waktu. Pokoknya apa ya, waktu tuh jangan apa ya, mainin doang gitu. Belajar yang giat. Karena nanti jadi jangan tetap ini semangat. tuh yang nonton jangan buang waktu, kata Teteh Bunga. Kata Teteh Bunga jangan buang-buang waktu, terus giat belajar karena nanti pas udah kelas 6 tuh ya nyesel karena di sini nanti di kelas 6 tuh udah bukan waktunya belajar tapi waktunya kalian ujian Ya, pokoknya ujiannya. Sob sampai nangis. Terus Sob ya, apa pesannya buat adik-adik kelas kamu nih Sob yang nonton? Dari kelas awalnya kan kita sama alumni itu deket banget, terus sekarang kan kelas 6 nih ketemu sama angkatan 3, rasanya tuh kayak kurang deket gitu, rasanya hubungan terus, apalagi kan anggotanya lebih banyak yang tujuannya mereka tuh nggak paham gitu sama kita juga, kita udah paham sama mereka tapi mereka itu nggak bisa masuk sama kita gitu loh. Beda lah, dulu kalian ke angkatan 1 lebih deket, sedangkan dari angkatan 2 ke angkatan 3 kurang bisa serem gitu ya. Pesannya apa? Misalnya untuk kedepannya kalian kan nanti kelas 6, Lihat sama kalian kan nanti kelas 6, ya, kalian nanti kelas 6 tuh. Kalian nanti kelas 6. nanti ketemu sama angkatan 4 ya, Angkatan 4. sama angkatan 4, jangan musuhan mulu, kalian sendiri aja sama teman sekelas sendiri geng-gengan, apalagi sama anak-anak kelas kamu. Tuh, lihat, dengerin. Itu pesan dari Kak Sophia. Jangan genggan ya guys, berteman sama siapapun itu, boleh pilih-pilih teman, tapi jangan musuhin teman-teman kita. Nanti kalian bakalan nyatu juga sama kelas 4. Harapan Kakak Sophia atau harapan Kakak Sophia ini, kalian atau teman-teman kelas 5 sekarang dan kelas 4 nanti bisa kompak guys. Jadi jangan ulangi kesalahan yang sama karena kalian kompak sama. Dari Salma ada pesan apa buat kelas? Buang-buang Itu ini mah mas, nah PDF online, full gratis. Jangan keseringan main HP tuh. Jangan keseringan main HP. Tuh. Pengen bapak sampaikan juga. Jangan keseringan main HP ya guys. Jadi pesan dari Tante Salma. Jadi pesannya apa tuh? Dari teman dari kakak kelas kalian bertiga ini, pertama jangan geng-gengan, jangan males-malesan belajar, dan juga jangan main HP, jangan keseringan ya. Tetap fokus sama tujuan kita semua. Ya, mungkin itu aja lah ya karena waktu sudah menunjukkan ntar lagi zuhur. Jadi jam 11 lebih, udah 12. Kita cukupkan dulu, ini podcastnya juga udah sekitar 40 menitan pasti. Ya, mungkin kita cukupkan dulu ya. Cukup sekian mungkin podcast hari ini, guys. Ini episode kedua, kita sudah mewawancarai teman-teman kita yang hari ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan atau ada suara-suara gaduh dari mana-mana. Ada iklan juga tadi kan. Jadi terima kasih. Dukung terus channel ini supaya nanti bisa beli mikrofon. jangan lupa subscribe, Ya, jangan lupa apa Bu? Subscribe, follow, like, dan juga jangan lupa komen kekurangannya apa di podcast ini. Terima kasih buat perhatiannya selama ini. Sekian, dadah. dadah guys.